Bapak Ibu, tetapi duitnya itu dipakai dari anggaran penerimaan negara, di mana penerimaan negara tersebut 71%-nya berasal dari pajak. Jadi memang pajak ini sebagai tulang punggung ya dalam APBN. Apalagi kita kemarin mengalami masa-masa susah ya di tahun 2020 maupun 2021, ada yang namanya COVID-19, di mana hampir semuanya sektor terkait, semua sektor pasti merasakan lah adanya pembatasan-pembatasan, penjagaan jarak, kita semua memakai masker, dan alhamdulillah sekarang sudah tentu porsi APBN tersebut. Nah, toolsnya apa? Alatnya apa untuk tetap menjaga supaya negara ini tetap jalan? Ya, tentu toolsnya adalah APBN. APBN yang dibentorkan untuk anggaran-anggaran tertentu dipindahkan sementara untuk sektor kesehatan supaya vaksin 1, 2 maupun booster. Nah, supaya kita segera terbebas dari virus, kita beraktivitas secara normal kembali. Langsung saja masuk ya ke Bapak Ibu mengenai kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada yang bisa share screen nanti bisa raise hand ya, karena kan untuk membuka aplikasi web e-faktur maupun membuka aplikasi Innova untuk pelaporan SPT masa PPN itu membutuhkan password, di mana passwordnya dimiliki oleh wajib pajak PKP ya. Itu saja untuk kewajiban perpajakan pengusaha PKP. Nah, kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu simpel saja Bapak Ibu. Hanya ada 3 hal sudah menjadi. Pertama adalah melakukan pendaftaran ini bagaimana? Saya yakin Bapak mungkin bisa cerita ya mengenai pendaftaran Bapak. Yang Bapak Jurnal Opini, saya agak lupa namanya siapa. Namanya siapa Pak? Mohon maaf Pak. Jurnal Opini Mas. Nama Bapak? Yan. Oh, nama asli. Mohon maaf Iya. Pak. Selamat sore Pak Jurnal. Sore Mas. Ya, nanti udah PKP ya Pak ya? Udah Mas, sudah. Nah, nanti boleh cerita ya Pak ya mengenai pendaftaran dulu bagaimana. Oh, siap Mas, siap. Ya, nanti ini ada nanti saja Pak. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk yang setor dan lapor, daftar setor lapor. Untuk penyetoran gampang ya. Penyetoran bisa dilakukan di bank, di kantor pos maupun di media lain, e-banking misalkan. Nah, untuk pelaporan melalui web e-faktur ya. Pelaporan masa SPT PPN ini harus diperhatikan adalah harus rutin sebulan sekali. Kegiatan nggak ada kegiatan. Kadang saya menemui wajib pajak yang bilang bahwa Pak, saya ini belum ada kegiatan Pak. Bagaimana? Berarti saya nggak perlu lapor dong. Nah, untuk pengusaha kena pajak, bagi mereka yang sudah di pajak itu ada kegiatan nggak ada kegiatan. Nah, daftar PKP caranya tentu mengajukan permohonannya nanti diterima, bisa dikirim melalui email maupun ke TPT ya, yang penting direkturnya harus yang bertanda tangan. Nah, nanti bagaimana? Nanti akan disurvei dulu ke tempat lokasi usahanya, apakah benar-benar ada nih perusahaannya, apakah ada kantornya. Jangan-jangan ini nggak ada kantornya, cuma mau menerbitin faktur. Nah, itu harus dicek langsung ke daerahnya. Nah, pengukuhannya bagaimana? Pengukuhannya ada juga Bapak Ibu yang mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi belum melakukan pendaftaran PKP. Nah, ketika sudah memenuhi PKP tapi belum melakukan pendaftaran, nah itu nanti bakal dilakukan pengukuhan PKP secara jabatan oleh KPP. Nah, syaratnya apa sih? Misalkan Bapak Ibu omsetnya udah di atas 4,8 miliar setahun tapi belum mengukuhkan PKP, nanti akan dilakukan secara jabatan. Nah, misalkan tidak sampai 4,8 nih, tapi saya pengen misalkan transaksi dengan dinas atau dengan bendaharawan pemerintah, ternyata mereka minta
kami bisa ngeluarin faktur. Nah, mau nggak mau Bapak Ibu harus mendaftar PKP. Meskipun omsetnya tidak di bawah 4,8 nih, belum memenuhi tadi, itu bisa melakukan permohonan. Permohonan disampaikan secara tertulis ya atau elektronik, nanti langsung disetujui. Tetapi sebelum mendapatkan paspor, pas disurvei terlebih dahulu. Nah, kasih akun setelah harus melakukan si Bapak Ibu permohonan syarat ini harus di akun PK bulan dan jadi masalah juga. Misalkan nih ada wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengukuran KP, tetapi tidak melakukan aktivasi. Habis itu wajib pajak tersebut masa PPN. Nah, itu tetap dikenai registrasi. Kemarin itu ada yang datang, Pak, ini saya kan belum ada kegiatan, saya belum aktivasi akun, kenapa ada yang masuk? Nah, itu karena dia belum sampaikan SPT masa PPN, meskipun dia belum melakukan aktivasi. Nah, masalahnya lagi, misalkan dia lewat dari 3 bulan, itu bagaimana? Kalau misalkan dia udah dikukuhkan PKP, tapi lewat jangka waktu 3 bulan, nah untuk aktivasi lagi dia harus mencabut dulu PKP yang lama dicabut, baru dia ngukuhi bikin permohonan PKP lagi, baru kasih kali tata cara pendaftarannya kira-kira seperti apa Pak yang dilalui Pak? Permohonannya seperti apa, lalu penyampaiannya seperti apa, secara singkat aja ya Pak ya. Baik, terima kasih Mas. Saya awalnya PKP itu tahun 2017. Kemudian saya datang ke KPP, tepatnya waktu itu KPP Telanai saya Mas. Di KPP Telanai Bora. Ya, yang SMP 7 ya? Iya, dengan SMP 7. Kemudian petugas menyarankan saya untuk ngambil formulir Mas. Ngambil formulir, terus dikasih persyaratan, persyaratannya udah saya siapkan Mas. Nah, PKP ini Mas bergerak di bidang media, artinya legalitasnya udah saya siapkan. Terus saya ambil nomor antrian untuk ke helpdesk. Terus saya sampai daftar PKP Mas. Nah, setelah udah dilayani oleh helpdesk, dia bilang tunggu 10 hari kerja, dia bilang ke depan. Nanti ada petugas pajak untuk mensurvei, dia bilang. Nah, saya tunggu, ternyata datang Mas petugas pajak ke kantor saya, lakukan survei. Nah, setelah dilakukan survei. Surveinya apa aja itu Pak? Saya ditanya soal bergerak di bidang apa, udah pemasarannya dari mana, udah itu direkturnya siapa, udah itu pengurus-pengurus di dalam aktanya siapa gitu Mas. Kurang lebih seperti itu Mas. Nah, setelah itu petugas yang survei itu menyarankan saya untuk kembali ke kantor pajak untuk mendaftar sertifikat elektronik Mas. Sertifikat elektronik. Nah, waktu mendaftar Sertel ternyata saya harus melengkapi lagi Mas persyaratan yang diminta oleh pajak. Ya, nggak lepas lagi Mas legalitasnya. Ya Mas. Nah, setelah saya udah mendaftar Sertel, saya udah dikatakan terdaftar sebagai PKP Mas, dan saya mendapatkan kode Paspres. Paspresnya ya? Iya, saya dapat kode Paspres. Di situ barulah saya memasukkan aplikasi faktur pajaknya Mas ke dalam laptop. Nah, saya diajarkan seperti apa melapor, membuat faktur. Udah itu cara melapornya seperti apa, itu diajarkan di kantor pajak Mas. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas yang saya tahu. Ini ada ini nggak Pak? Misalkan ada ini biaya atau apa itu ada nih? Oh, nggak ada Mas, gratis Mas. Ada ya? Berarti emang gratis. Bersih ya Pak ya? Iya, bersih, Karena gratis.
kantor pajak sendiri, dari Ibu Menteri sudah menyampaikan kepada seluruh petugas pajak untuk Iya. tertib ya, untuk integritasnya untuk Iya. dijaga. Terima kasih Pak Jurnal atas Oh ya, satu lagi pendapatnya. Mas, tambahan Mas. Ya, Satu silakan. lagi, sebelum kita mendaftar sebagai PKP, kita pastikan dulu SPT NPWP perusahaan kita itu udah lapor Mas. Karena ketika SPT NPWP kita tidak lapor, itu kita nggak bisa PKP. Ya bisa PKP ya Pak ya. Kalau belum lapor, Iya. ya memang. Iya, harus Ya. pastikan dulu Mas. Nah, 2 tahun terakhir gitu, 2 tahun Ya. belakang. SPT perusahaan dan SPT direktur ya Pak ya. Iya Mas, iya Ya. benar. Oke, terima kasih Pak Iya Jurnal Mas. atas informasinya. Jadi memang seperti itu ya kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, untuk pengurusan untuk mengukuhkan sebagai PKP, caranya tadi melakukan pendaftaran, lalu disurvei, lalu habis itu langsung dapat sertel, semuanya free ya, dan dilakukan secara profesional dari kantor pajak. Lalu tadi yang disampaikan juga harus menyampaikan SPT, karena memang mana ada sih ada perusahaan yang tapi SPT-nya nggak lapor, tapi tidak taat terhadap peraturan perpajakan. Nah, itu tidak mungkin disetujui. Jadi SPT dulu. Sebelum menyampaikan permohonan, direkturnya siapa harus sudah lapor SPT tahunan. Lapor itu setiap tahun, mulai dari dia terdaftar, misalkan dia terdaftarkannya 2009, ya dia harus lapor setiap tahun, 2009, 2010, 2011. Tapi untuk pengukuhan PKP ini ditarik 2 tahun. Untuk badannya, CV atau PT juga harus lapor rutin. Nah, kalau dia belum lapor, tentu belum bisa untuk dikukuh PKP. Kurang lebih dua itu tadi ya. Tadi saya juga mendengar dari Pak Jurnal bahwa setelah mendaftar tadi dia mendapatkan yang namanya Paspres. Nah, sebenarnya Paspres itu apa? Paspres itu karena kan sekarang itu serba elektronik ya Bapak Ibu ya. Paspres itu sebagai pengganti tanda tangannya direktur. Jadi nanti akan diberikan 2 nih, password dan Paspres. Nah, sertifikat elektronik itu berlaku selama 2 tahun. Jadi misalkan Pak Jurnal tadi mendaftarnya 2017, tentu pasti 2019 beliau melakukan sertifikat elektronik. Nah, Paspresnya tadi mendapat ya 2 ya, password dan Paspres. Password itu digunakan untuk login di administrasi PKP ya, namanya. Juga login juga untuk lapor SPT di web e-faktur. Loginnya itu misalkan mau ganti ke maksudnya dibagi ke stafnya atau dibagi ke karyawannya, itu bisa, silahkan. Mereka membantu membuat faktur, mereka membantu membuat SPT, silahkan. Lalu untuk pelaporannya gimana? Selama tidak ada Paspres, faktur tetap nggak bisa diupload. Selama nggak ada Paspres, SPT sama sekali nggak bisa dilaporkan, hanya bisa dibuat. Jadi memang tugasnya direktur kan samalah, tanda tangan. Nah, itu Paspres. Kalau nggak ada Paspres, nah nggak bisa ditandatangani secara elektronik oleh direkturnya. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi cerita. Kadang itu wajib pajak nanya nih saya, Pak Adi, misalkan saya ini habis mendaftar PKP, saya mau minta tolong diajarin cara menerbitkan faktur. Nah, ketika mau menerbitkan faktur, tentu dong kita akan menginstal e-faktur dulu. Ternyata waktu mau menginstal, Paspresnya itu nggak ada, Paspres dan password nggak ada. Pasti ada, cuma dia lupa atau bagaimana. Nah, ketika lupa atau hilang atau misalkan dia dibawa oleh karyawannya yang sudah pindah atau bagaimana, dan sekarang nggak ada password dan Paspres, itu dari kantor pajak sendiri nggak bisa ngecek password dan Paspresnya apa. Jadi kalau mau nggak mau ya harus ngurus secara ulang lagi. Pak, bagaimana Pak? Saya udah daftar tapi password dan Paspresnya nggak ada. Ya udah, Bapak silakan ngurus dari awal lagi, seperti itu. Ngajuin permohonan lagi, disurvei lagi, seperti itu. Nanti baru mendapatkan password dan Paspres. Password dikirim dari DJP langsung ya, dari kantor pajak langsung. Untuk Paspres biasanya Bapak Ibu ngetik sendiri, Paspresnya apa. Custom, Bapak mau ngetik apa aja, Paspresnya silakan di custom sendiri. Kalau password biasanya dikirim ke email Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk administrasi
itu adanya di Innova ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal buka Google aja, Google Chrome, browser atau apapun itu, ini di web, buka Google, cari dengan kata kunci Innova, ketik aja spasi Nova. Maka di paling atas akan muncul laman ifaktur.pajak.go.id/login. Saya juga nggak hafal nih alamatnya apa, ifaktur.pajak.go.id. Karena nanti ada dua ya, Innova sama web ifaktur. Innova ini untuk ngecek PKP apakah masih berlaku, nomor serinya apakah masih ada. Nah, ini pakai Innova. Kalau web ifaktur untuk laporan PPN-nya ya setiap bulan. Nah, kita coba praktek langsung ya untuk ngecek Innova. Tapi saya nggak punya loginnya. Saya pun cuma bisa buka lamannya aja ya. Dari sini kita ketik Innova. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ketik aja Innova. Nah, paling atas nih ifaktur.pajak.go.id langsung dibuka aja. Nah, nanti dari sini tinggal melakukan login. Ini agak lambat sepertinya. Nah, ada satu lagi e-faktur, nanti juga bakal masuk ke situ. Web e-faktur, ketika e-faktur, pilih paling atas, ini untuk laporan SPT-nya. Seperti itu Bapak Ibu, ini agak lambat di jaringan saya. Nah, ini Nova, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ini tampilan dari Innova ya, tampilan awalnya. Saya cuma bisa membagi tampilan awal ya, karena memang loginnya dari masing-masing Bapak Ibu sendiri. Ini tampilannya seperti ini. Ini saya ini dulu ya, stop share screen dulu. Ternyata belum di. Saya kemarin dapat dari ini. Saya tutupin dulu identitas wajib pajaknya. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini Innova bisa dari Innova, habis ngetik Innova, loginnya menggunakan password. Ini NPWP ini diketik dengan yang atas ini diketik dengan NPWP, bawahnya password. Passwordnya dikirim melalui email. Biasanya ada kode nih, X98 itu bukan yang kita pilih sendiri passwordnya apa. Nah, isinya apa? Isinya itu ini ada macam-macam. Kita bisa install aplikasi e-faktur, bisa download dari Innova juga. Kita bisa cek sertifikat digital. PKP itu kan harus perpanjang setiap 2 tahun ya. Nah, kadang wajib pajak itu lupa. Karena 2 tahun itu memang cepat. Mereka lupa tuh ngecek profil user bahwa PKP mereka harus diperpanjang. Pengecekan nomor seri, karena faktur pajak itu hanya bisa diminta setelah nomor seri ya. Permintaan sertifikat digital. Nah, ini sertifikat digital itu sebagai pengganti tanda tangan tadi ya, yang harus memasukkan paspres, download sertifikat digital. Nah, kita juga riset aplikasi e-faktur nanti dari sini. Kalau misalkan kita udah download, kita udah install, lalu kita lupa backup, lalu laptopnya dibawa karyawan atau laptopnya rusak, kebakaran. Kemarin bener-bener ada kayak gitu. Ada misalkan ada yang kecelakaan, laptopnya sampai rusak. Nah, kita biasanya membackup. Tapi kalau misalkan kita lupa backup, nah kita mau nggak mau harus reset klien di sini. Lalu juga permintaan nomor seri. Permintaan nomor seri itu di sini. Permintaan nomor seri karena faktur pajak itu hanya bisa dibuat setelah melakukan permintaan nomor faktur pajak. Permintaan nomor seri pun harus ada syaratnya, Bapak belum SPT masa PPN selama 3 bulan atau lebih, itu dia nggak bakal bisa memenuhi permintaan nomor seri faktur pajak. Harus dilaporkan dulu minimal 3 bulan terakhir. Nah, untuk aplikasi faktur bagaimana? Tadi kan Innova aplikasinya, apakah PV-nya sudah terdaftar sebagai PKP, apakah CP-nya ini sudah
terdaftar, sudah bisa ngeluarin faktur. Nah, itu kan harus dicek lewat Innova tadi. Lalu untuk pembuatan fakturnya bagaimana? Pembuatan fakturnya melalui aplikasi e-faktur. Aplikasinya bisa di-download Bapak Ibu di Innova tadi atau di Bitly Faktur 32 Pelayangan. Silakan di-download, disesuaikan dengan jenis komputernya ya, apakah 64 bit atau 632 bit, silakan. Ini baru adalah versi 3.2. Tampilannya awalnya seperti ini ya, aplikasi e-faktur. Ketika sudah selesai, caranya ya gampang, tinggal di-download tadi. Cara installnya bagaimana? Cara installnya, karena ini aplikasi sebenarnya portable, ini tinggal diekstrak saja Bapak Ibu. Tinggal diekstrak, nanti tinggal dijalankan, lalu tinggal Bapak Ibu memasukkan data-datanya, misalkan kayak tadi paspres, nama direktur yang akan muncul di faktur dengan ditangani, seperti itu. Faktur, dokumen lain, prepaid data, SP, referensi, manajemen upload, dan help. Pertama di file, ini untuk koneksi database ya. Lalu untuk di faktur, ini kita bisa membuat faktur keluaran maupun kita input faktur masukan. Dan biasanya yang lupa itu langsung aja ke referensi administrasi sertifikat. Seperti itu. Untuk uploadnya jangan lupa di-upload di manajemen upload. Untuk pembuatan e-faktur, ketika kita sudah melakukan penjualan atau kita sudah ada pemberian jasa kepada CV atau PT lain, atau kepada bendahara, atau kepada dinas, nah itu kita membuatnya pajak keluaran. Bikinnya di mana? Bikinnya di menu faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Nanti silakan rekam faktur, isi data sesuai yang diminta. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk faktur pajak sendiri, ketentuannya seperti apa? Untuk faktur pajak sendiri, ketentuannya adalah faktur pajak hanya bisa dibuat setelah memiliki nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri faktur pajak itu dimintanya di Innova tadi ya. Jadi, buka Innova, minta nomor seri faktur pajak. Setelah memiliki nomor seri faktur pajak, baru Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan faktur pajak. Jadi misalkan Bapak Ibu hari ini tanggal 3 ya, tanggal 3 atau tanggal 2? Tanggal 3 Bapak Ibu ambil nomor seri, lalu Bapak Ibu ingin kemarin ada transaksi nih Selasa ingin bikin faktur pajak, nggak bisa karena nomor serinya kan diambilnya mulai tanggal 3 Agustus atau transaksi tanggal 4 di seperti itu. Bisa mundur ya Bapak Ibu ya. Untuk faktur kode 01 itu transaksi dengan non pemungut. Jadi ketika bikin faktur kita ada kode-kodenya itu 01, 02, 03, 04. Nah, yang sering dipakai itu 01 dan 02. 01 itu transaksi dengan non pemungut. Misalkan Bapak Ibu ada penjualan atau pemberian jasa kepada CV atau PT lain. Nah, maka CV atau PT lain tersebut bukan pemungut ya, artinya mereka yang bayar PPN, mereka yang menanggung PPN-nya, PPN-nya yang menanggung mereka. Misalkan Bapak Ibu jual 100 juta, maka 11% atau 11 jutanya mereka yang menanggung pembayarannya. Dan Bapak Ibu yang menyetorkannya ke kas negara, seperti itu. Seperti biasanya kalau 02 itu PPN-nya yang nyetor itu untuk transaksi dengan bendahara atau dinas. Nah, misalkan Bapak Ibu ada transaksi dengan dinas, Bapak Ibu jual barang nilainya 100 juta misalkan, PPN-nya 11 juta, nah 11 jutanya itu yang nanggung bendahara, yang setor juga bendahara. Jadi kodenya 02. Kalau 01 yang nanggung lawan transaksi CV atau PT rekanan, yang setor kita, seperti itu. Nah, semenjak diberlakukannya 0.4 nih, semenjak diberlakukannya Per 03 ya di tahun 2022, itu peraturan mengenai faktur pajak. Untuk saat ini faktur pajak harus diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Jadi setelah tanggal 15 itu faktur pajak nggak bisa diupload lagi. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya, misalkan bulan ini kita ada bikin faktur, bikin transaksi, maaf, ada transaksi penjualan ke CV atau PT lain. Karena ada transaksi penjualan, kita transaksi dulu nih, menyerahkan barangnya, lalu kita menerima pembayarannya. Nah, fakturnya itu paling lambat dibuat dan diupload itu tanggal 15 bulan berikutnya. Atau misalkan kalau bulan ini berarti paling lambat 15 September. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu upload September, tentu tidak bisa, fakturnya tidak bisa dibuat seperti itu. Bapak Ibu harus bikin yang masanya September seperti itu. Untuk faktur Agustus, kalau sudah ada transaksi sebaiknya segera dibuat di bulan Agustus juga. Atau kalaupun masih ada terkendala administrasi, bisa dibuat di September, tapi paling lambat tanggal 15. Ini ketentuan baru ya, karena kemarin ada beberapa wajib pajak yang menanyakan, Pak, kok saya nggak bisa upload ya? Biasanya lancar kok, ini reject keterangannya, ini kenapa ini? Setelah saya cek, ternyata dia transaksi bulan kemarin, tapi uploadnya di bulan ini, tapi bulan ini biasanya. Dari contoh PT ABC di Jalan Gatot Subroto, ini alamatnya Ditjen Pajak sebenarnya. Tampilannya itu seperti ini ya, ada nomornya dan kodenya 070000022 Nah, kode nomor seri ini didapat dari aplikasi Innova. Ini adalah identitas dari pengusaha kena pajak. Ada nama, alamat, NPWP. Lalu ada detail dari pembelian barang kena pajak atau penerima jasa pajak. PT XYZ misalkan di Batu Ampar, Batam. Karena di Batam ya, jadi kodenya 07. NPWP-nya 023456789217. Nama barangnya apa? Nama barangnya komputer merek ABC. Ini totalnya 3 unit ya, jadi 15, PPN-nya 11%. Nah, kalau faktur, karena sekarang kan paperless ya yang modelnya, faktur sesuai per 03 perlu di dan itu resmi faktur itu kalau itu ada barcode-nya berarti itu sudah sesuai dengan peraturan. Nah, itu fakturnya kalau memang yang lain juga sudah memenuhi ya, berarti nanti dicek juga apakah ini sudah benar isian-isiannya. Kalau sudah benar berarti sudah memenuhi ketentuan. Nah, sekarang faktur itu tidak wajib dicetak. Kalaupun dicetak juga nggak masalah untuk arsip Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita upload, itu bisa kita preview. Kalau di preview itu nggak ada muncul nih barcode-nya. Itu artinya belum ditanda tangan. Misalkan bikin faktur, tapi untuk mengupload itu butuh yang namanya paspres, karena kan ditandatangan oleh direktur, yang tanggung jawab itu direktur. Nah, itu yang upload harus direkturnya, harus yang memiliki paspres. Kalau sudah diupload, baru nanti muncul tanda tangannya. Kalau udah ada muncul tanda tangan, berarti fakturnya sudah selesai, sudah jadi. Seperti itu. Nah, untuk udah dibuat ya, faktur udah dibuat, pendaftaran juga sudah selesai, udah dapat paspres, sudah dapat password. Lalu untuk penyetorannya bagaimana? Untuk penyetoran itu melalui bank atau kantor pos atau lewat e-banking juga bisa. Kemarin saya nyoba lewat Bank Mandiri ya, coba bantu wajib pajak. Itu di menu penerima pajak daerah ya, misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak perpanjangan STNK dan lain-lain, itu pajak daerah masuk pajak. Tapi untuk PPN ini malah masuk ke
menu penerimaan negara. Jadi di menu penerimaan negara langsung aja saya setorkan melalui billing yang sudah dibuat. Billingnya dibuat di DJP online ya Bapak Ibu ya. 11211 atau masa dengan masanya 100 ya. Jadi 411 211 itu PPN untuk tiap bulannya, karena ini kan disetor tiap bulan. Kalau misalkan ada transaksi, ada penjualan, maka kodenya adalah 100 seperti itu. Penyetorannya jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya. Pembayarannya di bank kantor pos, nanti setelah melakukan pembayaran dapat namanya NTPN. Nah, NTPN ini sebagai bukti penyetorannya. NTPN-nya ini disimpan, baru nanti disampaikan melalui SPT masa PPN. Kadang wajib pajak itu udah setor PPN, udah ngeluarin faktur jualan misalkan 100 juta. 11 juta, PPN-nya 11 juta berarti ya, 11 jutanya udah disetor. Dapat kode NTPN, udah dapat bukti resminya, tapi disimpan doang, tapi nggak dilaporkan SPT PPN. Dia bingung kenapa saya kena denda 500.000 karena memang belum melaporkan SPT masa PPN. NTPN-nya tadi nanti diinputkan di ya. Nah, tadi sudah daftar, sudah setor juga. Yang ketiga adalah lapor ya Bapak Ibu. Untuk pelaporannya bagaimana? Untuk pelaporannya itu dilakukan secara online. Secara online melalui web e-faktur. Caranya bagaimana? Caranya kayak tadi ya Bapak Ibu, buka aja Google, ketik web e-faktur. Jadi diketik aja di Google itu, ketik WEB FAKTUR. Nanti yang paling atas akan muncul tuh web e-faktur.pajak.go.id. Ini loginnya menggunakan password akun PKP. Tadi kan ketika daftar dapat dua ya, password dan passphrase. Passwordnya silakan dimasukkan, login, lalu ketika sudah login, tinggal menginput ya SPT masanya, SPT masa PPN-nya. Tampilan web e-faktur seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita lanjut. Tampilan awalnya seperti ini di web e-faktur. Ada home, ada profil PKP, ada administrasi SPT, ada download CSV Prepop. Nah, yang paling penting adalah di menu administrasi SPT. Di menu administrasi ini akan muncul nih SPT mana saja yang sudah kita laporkan. Nah, misalkan kita mau lapor di bulan Agustus, berarti bulan Juli ya. Kalau bulan Juli kan paling lambat lapornya 31 Agustus ya Bapak Ibu, untuk pelaporan, ini kan web e-faktur ini untuk pelaporan masa SPT PPN. Pelaporannya itu paling lambat di akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan Juli, berarti paling lambat 31 Agustus. Agustus paling lambat 30 September, seperti itu. Lewat satu hari aja, misalkan kita lapornya di jam 2 pagi 1 September. Nah, itu hitungannya telat, meskipun cuma telat beberapa jam. Seperti itu. Paling lambat tanggal terakhir di bulan berikutnya. Tampilannya seperti ini untuk web e-faktur. Nah, kewajiban pelaporan itu wajib setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Misalkan nggak ada kegiatan, berarti pelaporannya nihil dan tidak ada pembayaran. Nah, meskipun nihil itu wajib lapor. Misalkan tidak lapor bagaimana? Ya sesuai amanat undang-undang, kalau tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN, tentu ada denda 500.000 bila tidak lapor atau terlambat lapor. Baru aja kemarin ada wajib pajak yang datang ke tempat saya juga, itu menanyakan ada tunggakan pajak. Saya cek ternyata dia belum melakukan pelaporan SPT masa PPN, dan cukup banyak yang belum dilaporkan di tahun sebelumnya. Kalau tahun ini dia baru megang dan udah aman, tapi di periode sebelumnya mungkin ganti pegawai atau bagaimana itu belum dilaporkan dan terkena 7 bulan belum lapor dia. 7 bulan lumayan, 7 kali 500.000 kan lumayan tuh. Kalau bisa jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan saya terlambat lapor atau bagaimana? Toh saya juga nggak ada kegiatan, mau pembayarannya pakai apa? Untuk melakukan denda ini Bapak Ibu ya, ini bukan maunya kantor pajak ya Bapak Ibu, karena denda ini sesuai dengan amanat undang-undang. Bahkan kalau zaman sekarang kalau nggak melakukan
denda kepada wajib yang terlambat atau lupa lapor, itu kantor pajak juga dicari ini sama pengawasnya, sama BPK, sama inspektorat. Ini ada apa nih? Ada wajib pajak terlambat kok nggak dikenai denda. Apakah jangan-jangan kalian punya hubungan istimewa atau kalian kenapa? Nah, itu dari kantor pajak sendiri pun mau nggak mau memang harus melakukan denda apabila ada wajib pajak yang terlambat melakukan keterlambatan lapor SPT maupun belum melakukan pelaporan SPT masa PPN. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, nanti silakan disampaikan di kolom komentar ya, di chat, atau langsung raise hand, nanti kita unmute. Nah, itu Bapak Ibu mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai kewajiban PKP baru ya, yang harus melakukan pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, lalu juga tata cara instalasi faktur, pembuatan faktur, faktur 01, faktur 02, tanggal upload faktur. Nah, sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai filosofi lebah. Jadi ada fakta yang ingin saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata lebah itu ketika mengambil nektar, mereka madu kan penghasil madu kan dihasilkan dari lebah ya. Ternyata lebah itu ketika mengambil nektar untuk membuat madu itu, ternyata lebah itu hanya mengambil intisarinya ya. Tidak semuanya itu diambil sama si lebah. Ketika lebah itu mengambil, ternyata dia mengambilnya hanya yang diperlukan saja. Penting-penting saja, hanya yang dibutuhkan oleh si lebah tadi untuk membuat madu. Enggak semuanya diambil sama si lebah. Lalu juga si lebah ini ternyata fakta selanjutnya ya ini ya, ternyata dia berjasa ya untuk menyebarkan benih-benih putik-putiknya ya, untuk menyebarkan itu bisa tumbuh di tempat lain semakin lebar supaya bisa tumbuh di berbagai tempat. Ketika mengambil nektarnya tadi, ternyata lebah juga bermanfaat membantu dari tanaman itu sendiri. Nah, ini juga tidak jauh ya Bapak Ibu dari konsep pajak yang ada di Indonesia ini. Ternyata pajak itu nggak semuanya dikenakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ada viral tuh di medsos, apa-apa dipajakin, apa-apa dipajakin. Nah, itu mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pajak di Indonesia ini bagus banget ya, karena tidak semuanya dipajaki sesuai dengan kemampuan. Misalkan yang itu tidak semuanya dikenakan. Ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu sebulan 4,5 juta. Jadi misalkan Bapak Ibu yang punya penghasilan di bawah 4,5 juta, itu karena di bawah PTKP. Baru nanti kalau udah di atas baru dikenakan pajak penghasilan 5%. Kalau baru naik lagi misalkan penghasilannya sampai ratusan juta setahun, baru nanti naik lagi tarifnya progresif 15%, 20%, seperti itu. Lalu ada juga untuk UMKM. UMKM sampai dengan omset 500 juta itu tidak dikenai pajak ya Bapak Ibu. Jadi kalau dulu semuanya kali 0,5% dari omset, sekarang semuanya nggak sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Jadi nunggu dulu misalkan bulan Januari omsetnya 50 juta itu belum dikenai pajak penghasilan. Bulan Februari naik lagi 200 juta omsetnya belum dikenai pajak penghasilan. Baru nanti setelah lewat dari 500 juta baru dia harus melakukan pembayaran pajak penghasilan. Untuk PPN yang sekarang kita bahas, tidak semuanya dikenai PPN ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli kopinya itu Indo Cafe, mungkin ada PPN-nya ya 11%, mungkin bisa dicek ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen ngopi dari petani langsung juga nggak masalah, pasti nggak ada PPN-nya. Karena ada barang-barang tertentu yang untuk hajat orang banyak itu tidak dikenai PPN. Beras, daging itu sampai sekarang nggak dikenai PPN. Bahkan daging yang mahal itu pun sampai kemarin itu belum dikenai PPN yang viral kemarin itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rizky. Selamat siang Pak Adi, untuk nomor faktur yang sudah diminta di Innova tapi di akhir tahun ternyata berlebih, itu seperti apa pelaporan kelebihan permintaan nomor fakturnya?
Nah, untuk Ibu Rizky Marleni, dahulu nomor faktur itu ini ya, sistemnya belum bisa men-track dengan baik ya. Makanya Bapak Ibu yang PKP ketika memiliki nomor seri faktur pajak itu harus dicatat dengan baik. Itu dulu dicatat, harus diadministrasikan dengan baik. Nah, sekarang semua faktur itu sudah masuk ke sistemnya DJP. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kelebihan pembayaran, ada kelebihan pengambilan nomor faktur sekarang berdasarkan Per 03 itu sudah tidak perlu dikembalikan ya Ibu Rizky ya. Ibu Rizky, jadi nanti misalkan tahun ini ada kelebihan pengambilan nomor seri, itu tidak perlu melakukan pengembalian. Tapi apabila Ibu belum melakukan pengembalian tahun 2021, itu segera dikembalikan. Karena untuk tahun 2021, tentu pakai aturan sebelum Per 03 2022. Tata cara pengembaliannya bagaimana? Untuk tahun 2021, tahun kemarin ya, itu seharusnya disampaikannya ketika menyampaikan SPT masa PPN. Jadi SPT masa PPN Januari Ibu sampaikan. Nah, itu kalian dengan menyampaikan pengembalian nomor seri faktur pajak. Itu disampaikannya secara pos maupun langsung ke kantor pajak. Bisa dikirim pos, misalkan Ibu lagi sibuk nih ya, sedang sibuk, nggak sempat ke kantor pajak, itu bisa disampaikan secara pos. Tapi ya itu tadi kabar gembiranya, untuk mulai tahun ini itu tidak perlu menyampaikan pengembalian nomor faktur. Mungkin untuk tahun ini ya, tahun ini jadi pengembalian, kalau tahun ini melakukan pengembalian kan berarti tahun depan ya pengembaliannya. Kalau tahun ini lebih mengambil nomor seri, berarti tahun depan tidak perlu mengembalikan karena sudah record semuanya. Mungkin cukup, apakah sudah cukup jelas Ibu Rizky Marleni? Boleh saya mendengar suaranya? Selamat sore Ibu. Oke, baik Pak. Selamat sore Siap. Pak, baik Pak. Aman ya Bu ya? Aman Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah sudah masih ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas ya, atau nanti bisa di-chat ke nomor WA kami, mungkin Ibu MC bisa men-share nomor helpdesk kami, misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa chat ke situ ya, nanti dibalasnya sesuai antrian, seperti itu. Mungkin Pak Momon ada yang ingin ditambahkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak. Oke, terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya ingin menegasi saja ya. Jadi Bapak Ibu kan yang diundang di sini adalah yang sebagaimana mungkin yang kita informasikan lewat WA Blast ya. Karena berdasarkan data kita, Bapak Ibu mungkin belum melaporkan, tapi mungkin juga ada yang sudah melaporkan. Ya, satu hal yang ingin saya tegaskan bahwasanya tadi seperti yang disampaikan Pak Adi, kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN ini itu wajib dilakukan. Jangan sampai kita terkena sanksi atau denda administrasi berkaitan dengan ketidaklaporan kita atau keterlambatan pelaporan ini. Jadi kalaupun tidak ada aktivitas atau kegiatan ya tolong diingat bahwasanya ada kewajiban untuk tetap melaporkan. Jadi jangan sampai karena merasa tidak ada aktivitas sehingga lupa ya sehingga tidak melaporkan kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN ini. Nah, artinya ya mau tidak mau Bapak Ibu harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik karena untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN juga tidak bisa dilepaskan dari pengajuan permohonan sertifikat elektronik tersebut. Di langkah-langkahnya Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai PKP ya melakukan aktivasi akun PKP-nya, kemudian mengajukan permohonan sertifikat elektronik, dan ya ketika ada kegiatan atau ada usaha ya tentu saja harus dilaporkan
dilaporkan, tapi dengan membuat faktur pajak, yaitu di aplikasi e-faktur. Tetapi ketika tidak ada kegiatan atau usaha, itu ya tidak perlu dilaporkan, tidak perlu dibuat faktur pajak atau diadministrasikan di aplikasi e-faktur, tetapi tetap dilakukan pelaporannya melalui web e-faktur yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Adi. Mungkin itu yang bisa sedikit ditambahkan. Itu ada pertanyaan Pak Adi. Mungkin bisa saya bacakan saja ya Pak Adi ya. Jadi ini dari PMM. Ini menanyakan kenapa masa expired sertifikat elektronik tidak bisa berlaku selamanya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Adi bilang kalau UMKM, kalau pendapatannya tidak mencapai 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, bagaimana dengan pelaporannya? Ya, silakan mungkin bisa dijawab Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Momon. Jadi ada pertanyaannya dari PMM mengenai sertifikat elektronik. Kenapa kok masa punya harus 2 tahun? Apakah tidak bisa dibikin selamanya saja? Kan repot tuh, harus bolak-balik perpanjangan lagi, mana hanya 2 tahun, 2 tahun itu kan cepat juga, 2 tahun perpanjangan. Nah, Bapak Ibu, pertama kenapa tidak berlaku selamanya? Pertama, jelas ya, itu sesuai dengan peraturannya seperti itu, bahwa 2 tahun harus dilakukan perpanjangan, kalau tidak dilakukan perpanjangan tidak bisa mengupload faktur, tidak bisa melapor PPN ya, karena paspresnya tidak berlaku, sertifikatnya tidak berlaku. Kenapa seperti itu? Karena memang perubahan dinamika yang terjadi di dunia usaha ini cepat sekali ya. Belum tentu dalam jangka waktu 2 tahun itu direkturnya masih sama. Belum tentu dalam jangka waktu bisnis perusahaan itu masih sama. Belum tentu dalam jangka waktu 2 tahun itu apakah perusahaan tadi lokasi usahanya, kantornya, direkturnya, nah apakah masih sama? Nah, itu yang perlu diupdate. 2 tahun itu wajib pajak udah nanyain hari ini saja ada 2 atau 3 wajib pajak yang menanyakan bagaimana cara mengubah penandatangan di faktur. Faktur itu kan ada namanya tuh tadi penandatangannya. Penandatangannya misalkan Pak Joko, Pak Jurnal. Nah, misalkan ganti direkturnya. Hari ini ada 3. Artinya mereka sertifikatnya belum selesai, tapi sudah ada perubahan data. Nah, Direktorat Jenderal Pajak itu mengukur berapa sih sebenarnya yang harus diupdate-nya itu jangka waktu yang paling bagus itu berapa? Ya memang 2 tahun. Itu alasan pertama ya dengan pemutakhiran data. Yang kedua adalah ada juga wajib pajak yang ketika sudah diberikan hak untuk menerbitkan faktur, ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, diberikan hak nih untuk menerbitkan faktur, ternyata dia menyalahgunakan nih fakturnya. Faktur disalahgunain, faktur dijual atau faktur diapain, kalau faktur itu kan PPN itu kan sebenarnya kan yang setor kan memang yang buat faktur ya. Tapi kan uangnya itu kan bukan uang dia, uangnya adalah uang konsumen. Yang menanggung PPN itu konsumen. Makanya ketika pajak faktur itu PPN itu nggak distorkan, itu udah bukan masuk ke pajak lagi, tapi itu udah masuk ke pidana karena dia udah mengambil uang orang tapi nggak distorkan. Nah itu maka dalam jangka waktu 2 tahun itu harus di-refresh terus, dimutakhirkan terus. Apakah datanya sudah sesuai, apakah direkturnya masih sama, apakah alamat usahanya masih sama, apakah lokasi usahanya masih sama. Jangka waktu yang pas setelah dihitung oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah jangka waktu 2 tahun itu. Lalu pertanyaan kedua, untuk UMKM, itu batas pendapatannya kan 500 juta. Itu batas omset ya, kotor ya, misalkan penjualan. Misalkan jual kayu misalkan bulan pertama 10 juta, bulan kedua 100. Nah, itu kan belum dikenai pajak sampai dengan omsetnya mencapai 500. Nah, itu pelaporan SPT tahunannya gimana? Pelaporan SPT tahunannya tetap lapor SPT tahunan. Laporan SPT tahunnya tetap dilaporkan biasa. Bedanya adalah kalau dahulu dia menghitung nih, misalkan omset 10 juta, pajak yang disetor 50.000. Kalau sekarang nggak perlu itu. Omsetnya berapa? Misalkan 100 juta, pajak yang disetor 0.
Bulan Februari berapa? Bulan Februari omsetnya 10 juta, pajak investor 0. Bulan Maret berapa? Direkap, itu tetap direkap ya. Direkap Maret berapa? 25 juta. Investor berapa? 0. Tetap seperti itu. Sampai nanti misalkan sudah melewati 500, misalkan bulan November itu udah, September udah lewat, November berarti setor ya. 10 juta ada penyetoran pajaknya tadi, seperti itu. SPT-nya tetap dilaporkan setahun sekali, direkap dari Januari sampai Desember berapa omsetnya disampaikan di SPT tahunan. Jadi tetap logis ya, misalkan nanti penghasilan omsetnya berapa, misalkan 100 juta, kenaikan hartanya apa aja. Ternyata naiknya sampai ke Ferrari yang 2 miliar, berarti nggak masuk akal dong, omsetnya aja setahun 100 juta. Masa naiknya segitu kan nggak masuk akal. Itu nanti disinkronkan seperti itu. Nihil pelaporannya Pak, ya nihil. Kalau memang nggak ada yang terutang ya berarti nihil. Kecuali kalau misalkan dia ada yang terutang yang lain ya, misalkan ada pembayaran yang belum disetorkan, itu tidak menutup kemungkinan KB juga. Kalau nihil sih harusnya nihil ya, kondisi normal seperti itu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Pak PMN. Mungkin Pak Momen ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya kira cukup jelas apa yang sudah disampaikan Pak Adi tadi. Untuk pelaporannya ya nihil. Memang untuk omset yang diperoleh selama 1 tahun itu tetap dibuat ya. Tetap dibuat rekapannya, misalnya Januari berapa, Februari berapa, sampai dengan Desember. Jika kelihatan apakah memang di bawah 500 juta ataukah tidak. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin satu hal lagi, jadi di kelas pajak ini akan coba kita rutinkan ya sejauh mana juga permintaan dari wajib pajak untuk mengikuti kelas pajak ini. Jadi kalau memang banyak permintaan dari wajib pajak untuk bertanya atau mungkin mengetahui lebih detail tentang PKP ataupun faktur pajak atau sertifikat elektronik, ya mungkin nanti kita akan coba kumpulkan wajib pajak itu sehingga mungkin kita akan lanjutkan di kelas pajak. Karena mungkin kalau satu-satu ya mungkin bagaimana yang kita coba lakukan di helpdesk itu kan mungkin memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi mungkin nanti ketika khusus wajib pajak baru tidak ada salahnya kita coba dibuat dalam bentuk kelas seperti ini. Jadi dari tahap awal bagaimana misalnya install aplikasi, kemudian meminta nomor seri faktur, kemudian juga nanti upload faktur dan seterusnya, itu kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, mungkin nanti kita akan coba buka kelas pajak selanjutnya. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, Pak Adi. Mungkin bisa kita kembalikan ke Mbak Rizky ya, Mbak Rizky Mutiara. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Baik, Pak Momen. Izin satu. Ya, silakan Bapak. Misalkan gini Mas, kita kan udah PKP, terus kita ada lawan transaksi dengan pemerintah. Nah, dia ngenakan kita